Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa la zalika minas sahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga masih dapat hadir di tempat yang mulia ini, tak lain dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh, dan kita telah laksanakan secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita senantiasa menjunjukkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita berharap mendapatkan syafaat dari yaumul kiamah. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita kembali ketemu dengan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini kita kembali akan membahas yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islamnya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini, saat ini kita bisa menikmati hasil perjuangannya, yaitu Islam tegak di muka bumi ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari perang Al-Ahzab atau perang golongan-golongan. Jadi pasca perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, kita akan sedikit mengulas apa yang tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan hasil dari buah karya Syekh Sayyid Rahman Al-Mubarakpuri. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menyimak atau mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam menegakkan Islam di awal-awal perjuangan berdirinya atau tegaknya Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa perang Khandaq yang cukup menelan tenaga dan pikiran, yang akhirnya kaum muslimin mendapat kemenangan. Strategi yang dilakukan
yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi membuat parit. Alhamdulillah, parit yang sepanjang hampir 5 km mampu diselesaikan dan akhirnya mampu juga mempertahankan Madinah dari seluruh serangan-serangan kaum Quraisy, kaum Gotapan, kaum Sulaim. Kelompok-kelompok ini akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya badai dan hujan serta cuaca yang sangat buruk yang Allah kirimkan, dan segala keraguan yang Allah sampaikan di dalam hati mereka, sehingga mereka kembali ke tempatnya masing-masing tanpa mendapatkan kemenangan. Setelah selesai dari perang Khandaq ini, akhirnya kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Namun apa yang terjadi, bahwa kaum muslimin pada saat itu memang memiliki tantangan yang sangat berat, yaitu serangan dari luar dan serangan dari dalam. Jadi pada saat perang Khandaq terjadi, Bani Quraisyah dari kaum Yahudi ini yang telah memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, ternyata dia melakukan pengkhianatan. Mereka menginginkan memang menghapusnya agama Islam ini untuk tidak terus berkembang, dan bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bani Quraisyah ini dia diam-diam mengadakan hubungan persengkokolan dengan kaum Quraisy, musyrikin dan yang lainnya untuk menyerang dari dalam. Pada saat sedang perang Khandaq, mereka diam-diam mengadakan hubungan secara sembunyi-sembunyi bahwa kaum Bani Quraisyah akan menyerang dari dalam kota Madinah. Jarak dari Khandaq, dari parit ke kaum atau Bani Quraisyah ini hampir kurang 5 km jauhnya. Mereka mengumpulkan persenjataan, melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan serangan dari kubu mereka. Maka setelah selesai dari perang Khandaq ini berakhir, kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan merasa cukup lega karena serangan dari luar, dari kaum Quraisy, kaum Bani Gotapan dan kabilah Sulaim tidak berhasil dan selamat kembali ke kota Madinah. Akan tetapi yang setelah sebulan berjuang itu sudah merasa senang, akan tetapi Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa perang belum selesai. Dalam kitab di sini ditulis bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari
dari Khandaq ke kota Madinah, malaikat Jibril mendatangi beliau ketika sedang mandi di rumah Ummu Salamah pada waktu hampir zuhur. Jibril berkata, apakah kamu telah meletakkan senjata? Sungguh para malaikat belum meletakkan senjatanya, dan kepulanganmu ini tidak lain kecuali untuk mengejar musuh. Maka pergilah beserta para sahabatmu ke Bani Quraisyah, dan aku juga pergi di depanmu untuk menggoncangkan benteng pertahanan mereka dan memasukkan rasa takut ke hati mereka. Selanjutnya Jibril pun berangkat bersama pasukan malaikat. Jadi kaum muslimin ketika pulang dari Khandaq ini merasa aman, udah cukup nikmat lah, menang gitu dari peperangan itu. Ternyata malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa perang belum selesai. Ternyata perang dengan yang mana lagi? Dan disampaikan bahwa ternyata ada kaum Yahudi yang telah memiliki perjanjian damai, ternyata mengkhianatinya, yaitu tadi disampaikan di muka bahwa dia sedang mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Madinah secara diam-diam dari dalam. Akan tetapi memang perjuangan ini Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya bahwa pengkhianatan yang sedang dilakukan oleh Bani Quraisyah ini diketahuinya dan harus segera diselesaikannya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada seluruh prajurit perang atau kaum muslimin yang ada di kota Madinah agar mereka bersiap-siap menuju kaum Bani Quraisyah. Kemudian diumumkanlah, barang siapa yang mendengar lagi taat, maka janganlah sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Beliau berangkat berikut kaum muslimin menuju Bani Quraisyah. Selanjutnya menyerahkan bendera ke pimpinan perang waktu itu, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, dan mempersilahkannya untuk berangkat terlebih dahulu ke Bani Quraisyah. Maka Ali pun berangkat, sehingga ketika dia dekat dengan benteng pertahanan mereka, dia mendengar ejekan-ejekan dan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah SAW pergi bersama dengan kaum muslimin dari Mujahirin dan Ansor, sehingga mereka sampai pada salah satu sumur milik Bani Quraisyah yang diberi nama Sumur Ana. Kaum muslimin pun segera menjalankan perintah beliau, karena mereka berangkat menuju Bani Quraisyah. Tatkala mereka di jalan, saat sholat asar tiba, lalu sebagian mereka berkata, kami tidak akan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada beberapa dari mereka yang melaksanakan sholat asar setelah melaksanakan
salat Isya. Tetapi sebagian lain berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak menginginkannya yang demikian, tapi ingin supaya kita segera pergi menuju Bani Quraisyah. Maka mereka melaksanakan salat asar di perjalanan. Peristiwa ini Nabi tidak mencela salah satu di antara kedua kelompok tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang mungkin pernah disampaikan oleh guru kita, bahwa inilah yang menjadi dasar bahwa bagaimana kalau mengkodok sholat di tempat yang bukan tempatnya gitu. Jadi ada asar, maghrib, dan isya digabung pada satu tempat. Pernah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Rahmat Sobari bahwa tidak bermasalah gitu, tidak ada masalah dalam keadaan darurat. Pertentangan ini yang menjadikan dasar kita saat ini bagaimana di dalam beribadah memiliki suatu kelonggaran dan suatu perbedaan pendapat, tetapi pada intinya berdasar kepada apa yang terjadi pada masa lampau yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang bergerak menuju Bani Quraisyah hampir 3.000 pasukan. Langsung mengepung perkampungan Bani Quraisyah yang berlangsung selama 25 hari. Bisa dibayangkan ya, kaum muslimin baru selesai dari perang Khandaq, udah capek ya kan, udah kekurangan bahan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang luka, tapi karena ketaatan kepada Rasulullah SAW, samina wa ata'na, mereka yakin apapun yang terjadi mereka harus taat dan memenuhi panggilan jihad, perang melawan kebatilan. Mereka berangkat dan terus bertahan, padahal pada saat itu kondisinya sedang musim dingin, sehingga rasa lapar, rasa sakit berkecamuk di dalam diri mereka. Awal dari kaum Bani Quraisyah ini, mereka yakin bahwa perjuangan mereka akan mendapat dukungan dari 3 golongan tadi yang waktu itu sedang melaksanakan perang Khandaq, yaitu Bani Quraisy, kaum Ghatafan, dan Bani Sulaim. Mereka yakin akan mendapat pertolongan ini. Ternyata pembelotan atau pengkhianatan yang sedang dilakukan oleh mereka malah pulang kampung gitu. Karena tadi bahwa dengan badai yang sangat berat, angin kencang, dingin, tidak mampu lagi mereka bertahan, akhirnya mereka pulang ke tempat masing-masing. Sementara Bani Quraisyah mengharapkan bantuan ini, dan ternyata mereka tidak mendapatkan bantuan dari 3 golongan tersebut. Maka ketika pengepungan oleh kaum muslimin selama 25 hari ini, walaupun mereka memiliki perbekalan yang cukup, air yang cukup, bahan pokok yang cukup, mereka sudah memiliki persenjataan yang sudah lengkap, mereka tinggal siap perang. Akan tetapi tadi dengan
bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya, bahwa mereka dimasukkan ke dalam hati mereka rasa takut, dan mereka tidak ada lagi jalan kecuali harus memilih menyerah atau memang melawan dengan sendirian. Maksudnya hanya Bani Quraisy saja di perkampungan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum Bani Quraisy ini akhirnya yang dipimpin oleh Ka'ab bin Sa'ad, mereka bertanya apa yang harus dilakukan kepada pemimpinnya ini, yaitu Ka'ab bin Sa'ad. Apakah harus menyerah? Apakah harus mengikuti apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, atau bagaimana? Jadi dalam kondisi ini kaum Bani Quraisy merasa tidak ada lagi jalan yang harus dilakukannya. Diceritakan di sini bahwa ketika mereka merasa pengepungan itu semakin ketat, Ka'ab bin Sa'ad pemimpin mereka mengajukan 3 pilihan kepada kaum Bani Quraisy ini. Pertama, memeluk agama Islam dan bergabung bersama Muhammad SAW, sehingga mereka memperoleh keamanan atas jiwa, harta dan anak-anaknya dan wanita-wanita mereka. Dalam hal ini dia mengatakan kepada mereka, demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian bahwasanya Muhammad adalah nabi yang diutus, dan dialah yang kalian temukan di dalam kitab suci kalian. Yang kedua, kalian membunuh anak-anak dan istri kalian dengan tangan sendiri dan keluar menuju Muhammad SAW dengan pedang terhunus, berperang melawannya sehingga kalian bisa menang dan kalian akan terbunuh semuanya. Dan yang ketiga, kalian menyerang Muhammad dan para pengikutnya dengan melanggar larangan pada hari Sabtu, karena kaum muslimin sudah mengetahuinya bahwa hari Sabtu mereka tidak akan memerangi kaum muslimin, karena memang hari Sabtu ada hari mereka. Akan tetapi mereka menolak dari 3 ajakan ini. Mereka semuanya berkata, ketika itu juga pemimpin mereka Ka'ab bin Sa'ad berkata dengan penuh emosi dan kemarahan, tidak ada seorang pun dari kalian yang mempunyai tekad keras semenjak dilahirkan oleh ibundanya. Jadi kaum Bani Quraisy ini ditawarin 3 pilihan ini, tak satu pun yang berani mengatakan pendapatnya, mereka diam saja. Tidak ada pilihan lagi bagi Bani Quraisy setelah menolak semua opsi tersebut kecuali mematuhi kebijakan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka ingin menghubungi beberapa sekutunya dari kaum muslimin yang pada saat itu
diketahui bahwa ada dari pihak Bani Quraisyah ini yang telah masuk Islam, yaitu Abu Lubabah. Mereka dimintai pendapatnya karena dia memang sekutu mereka, harta dan anak-anaknya ada pada wilayah mereka. Ketika mereka melihatnya, maka para lelaki serempak bangkit menuju kepada Lubabah tersebut. Mereka berkata, "Wahai Lubabah, apakah menurut pendapatmu kami harus mengikuti keputusan Muhammad?" Kemudian Lubabah menjawab, "Ya," sambil mengarahkan tangannya ke leher mereka, yang berarti mereka akan dibunuh. Cerita lain bahwa ternyata Abu Lubabah ini sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Akhirnya Abu Lubabah yang dimintai pertolongan untuk menghadap Rasulullah, tapi justru Abu Lubabah malah pergi ke Madinah. Dia pergi sendirian, kemudian dia masuk Masjid Nabawi. Kalau sekarang mungkin askar ya gitu. Kalau dulu keamanan. Keamanan di Masjid Nabawi melihat Lubabah mau masuk masjid gitu. Tiba-tiba dia masuk masjid, dia ke dalam, dia mengikat diri di tiang masjid. Kemudian dia sampaikan, jangan saya bukakan ikatan saya kecuali Rasulullah yang mengikatnya. Jadi dia merasa menyesal melihat kelakuan kaumnya dan yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan dia tidak mampu mengatasi kaumnya itu. Hanya dia berpesan bahwa saya jangan dilepaskan dari ikatan saya di dalam tiang ini sampai Rasulullah SAW memaafkannya. Akhirnya selama kurang lebih 6 hari Abu Lubabah tetap diikat di dalam tiang di Masjid Nabawi ini. Setiap mau sholat, istrinya membukakan tali untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat dan mungkin makan ya, dia diikat kembali. Satu riwayat akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa Abu Lubabah diampuni atas segala perbuatannya. Dan Rasulullah sempat menyampaikan, jika dia telah melakukan perbuatan tersebut, maka aku tidak akan melepaskannya dari tempatnya kecuali jika Allah mengampuninya. Jadi didiamkan selama 6 hari dan akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa Abu Lubabah mendapat pengampunan. Dan akhirnya keesokan harinya ketika setelah selesai sholat subuh, ikatan Abu Lubabah dibuka oleh Rasulullah SAW dan Abu Lubabah bisa kembali hidup normal. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kelanjutan dari kaum Bani Quraisyah ini yang selama 25 hari dikepung oleh kaum muslimin yang terus bertahan di dalam, tidak bisa keluar, dan kaum muslimin hampir 3.000 berada di samping bentengnya atau di depan bentengnya.
Akhirnya kondisi fisiologis yang mereka benar-benar runtuh, dan puncak dari keruntuhan mental mereka adalah ketika itu Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam maju, lalu Ali berteriak lantang, "Wahai pasukan iman, demi Allah aku akan merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzah, atau aku membuka benteng mereka." Seketika itu juga mereka segera menuruti apa yang akan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Selanjutnya beliau menyuruh menangkap seluruh kaum laki-laki dan memborgolnya, dan di bawah pengawasan Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Sementara anak-anak dan wanita ditempatkan secara terpisah jauh dari kaum laki-laki. Maka Bani Aus berdiri menuju Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menghukum Bani Kainuka dengan hukuman yang sudah dimaklumi, sementara mereka adalah sekutu dari saudara kami Bani Khazraj, sedang Bani Quraisyah adalah sekutu kami juga. Maka berbuat baiklah kepada mereka." Maka beliau berkata, "Apa kalian tidak rela mereka diadili oleh seorang dari kalian?" Mereka menjawabnya, "Tentu." Nabi Muhammad SAW, "Urusan ini aku serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk mengadili mereka." Jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ini sedang berada di kota Madinah, karena memang dia tidak ikut pasukan untuk datang ke Bani Quraisyah, karena saat ini sedang dalam keadaan luka ketika melaksanakan perang Khandaq. Mu'adz mendapatkan luka di dadanya, hampir sebesar telunjuk, kena tombak, dan dia berada di kota Madinah untuk beristirahat. Namun karena Rasulullah SAW memberikan tugas menjadi hakim di dalam masalah pengkhianatan Bani Quraisyah ini, akhirnya Mu'adz pun dijemput oleh para sahabat untuk bisa hadir di tempat pemukiman Bani Quraisyah ini. Saat diululukan oleh kaum Bani Quraisyah atau umatnya atau golongannya, mereka berharap agar apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini benar-benar bisa menguntungkan atau menyelamatkan Bani Quraisyah dari hasil pengkhianatannya tersebut. Semua menunggu bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ini dapat menentukan dengan seadil-adilnya. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukuman berdasarkan hukum Taurat, kitab suci yang dimiliki oleh kaum Yahudi, yang berlaku di kalangan mereka sendiri, dan inilah apa yang disampaikan oleh Mu'adz kepada kaumnya. Ada 3 keputusan yang disampaikan oleh Mu'adz. Yang pertama, para lelaki dewasa dihukum mati
karena telah berkhianat dan mengkhianati perjanjian. Perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan perang. Dan yang ketiga, harta benda mereka disita dan dibagi kepada kaum muslimin. Itulah hasil atau keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz yang berdasarkan hukum dari kitab Taurat yang disampaikan kepada kaum Yahudi Bani Quraisyah ini. Bisa dibayangkan ya, putusan ini yang begitu ditunggu-tunggu, ternyata gak ada jalan lain, bahwa kaum laki-lakinya harus dihukum mati. Yang sudah 25 hari ditunggu-tunggu, mendapatkan pencerahan hidup juga lah gitu, selamat juga dari pengkhianatan ini. Ternyata selesailah perjalanan hidup mereka, karena mereka harus dihukum mati. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Mu'adz menyampaikan ketika Sa'ad menuju Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada para sahabat, pergilah menuju kepada pimpinan mereka. Ketika mereka semua menurunkan Sa'ad untuk mengadili tersebut, Sa'ad berkata, bukankah putusanku pasti ditetapkan terhadap mereka? Mereka berkata, iya. Lalu Sa'ad berkata, dan terhadap kaum muslimin juga? Mereka berkata juga, iya. Ia bertanya lagi, dan terhadap yang hadir di sini juga, sambil meneleh kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa hormatnya. Lalu beliau bersabda, ya demikian juga terhadap diri saya. Rasulullah sampaikan. Lalu dia melanjutkan, sesungguhnya keputusanku ini adalah bahwasanya kaum laki-laki mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan tadi. Hukuman yang diberikan oleh Sa'ad ini benar-benar sangat adil dan sesuai, mengingat pengkhianatan Bani Quraisyah di samping pengkhianatan yang keji yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengumpulkan persenjataan sekitar 1.500 pedang untuk menghabisi kaum muslimin, 2.000 tombak, 300 baju besi, dan 300 perisai dan topi perang yang akhirnya diperoleh oleh kaum muslimin ketika mereka memasuki rumah-rumah mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Bani Quraisyah. Mereka benar-benar siap akan melakukan perang, melakukan serangan kepada kaum muslimin dari dalam diam-diam. Apakah pantas? Maksudnya apakah pantas hukuman tadi, bahwa berniat atau berencana menghabisi kaum muslimin, Rasulullah dan seluruh para sahabatnya? Padahal dia telah melakukan perjanjian damai, gak ada permusuhan dengan kaum muslimin. Ternyata dia benar-benar mengkhianati perjanjian damainya, dan mereka justru malah melakukan persiapan untuk membunuh Rasulullah dan para sahabatnya.
Itulah yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai hukumannya, bahwa seluruh laki-laki dari Bani Quraisyah harus dibunuh. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita ketahui semua bahwa dedengkot, pecundang dan pengkhianat itu dihabisi, yaitu mereka yang telah mendengar perjanjian yang telah disepakati dan bersengkokol menolong pasukan sekutu untuk membantu kaum muslimin dalam kondisi yang paling sulit dalam kehidupan yang pernah mereka alami, sehingga mereka harus menjadi penjahat perang yang berhak mendapat hukuman mati tersebut. Turut dihukum mati juga bersama mereka dari Bani An-Nadir salah satu dedengkot penjabat perang Khandaq, yaitu Huyai bin Akhtab, ayah dari Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena mereka ketika di perang Khandaq menghasut Bani Quraisyah ini, yaitu berhubungan dengan Ka'ab untuk melakukan tadi persengkokolan, pengkhianatan. Dan ketika dikepung oleh kaum muslimin, Huyai bin Akhtab ini berada di pihak atau berada di perkampungan Bani Quraisyah, maka dia akhirnya dibunuh juga. Yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dia lakukan. Sesungguhnya dia memprovokasi Ka'ab bin Sa'ad untuk melakukan pengkhianatan, dan dia memang ketika di 25 hari itu dikepung dan Huyai ini berada di perkampungan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, semua mereka dibawa, ditahan, dan akhirnya di kota Madinah dibuatkan parit, dan setelah itu maka dipanggillah satu persatu untuk dilaksanakan pengadilan. Hampir 600 sampai 700 kaum laki-laki dari Bani Quraisyah ini satu persatu dihukum mati. Bisa dibayangkan ya, kalau kita hukuman Pak masuk hilang gitu ya, Pak Sofyan masuk hilang gitu ya. Ada yang di dalam masih dalam tahanan bertanya gitu ya, kemana teman kita ya gitu ya, kok dipanggil nggak balik lagi gitu. Mereka baru sadar bahwa mereka hanya sedang menunggu giliran saja gitu. Giliran kematian maksudnya gitu. Jadi tetapi ada satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kaum laki-laki juga ada kekhususan. Bagi anak laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya juga harus mendapatkan hukuman yang sama, yaitu hukuman mati juga. Nah, mungkin adalah satu dasar kenapa kok harus dihukum mati juga.
Jadi dasar hukum tradisi bahwa kedewasaan seorang laki-laki ditentukan bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga tanda-tanda biologis seperti timbulnya bulu kemaluan. Nah, ini dianggap sebagai penanda bahwa seseorang sudah cukup dewasa untuk terlibat di dalam aktivitas peperangan atau aktivitas sosial, termasuk perang atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan perintah bahwa anak laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya agar diperiksa dan menjadikan satu kelompok yang harus dibunuh juga. Ceritanya masih panjang, uraiannya masih cukup panjang, tetapi karena waktu ya udah mendekati suruk barangkali ya, sedangkan kuisnya belum dimulai. Jadi apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan pengetahuan buat kita semua bahwa bagaimana seseorang yang berkhianat terhadap perjuangan Rasulullah SAW itu mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Pada saat itu memang hakim masih bisa berdiri tegak menetapkan suatu peradilan walaupun dia berada di kaumnya sendiri, tapi Sa'ad bin Mu'adz bisa melakukan menentukan keputusan dengan seadil-adilnya. Dan ini juga setelah direspon sesungguhnya oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah telah direspon juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keputusan itu adalah keputusan yang sangat tepat dan sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui bahwa pengkhianat itu mereka itu harus dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Nah, mungkin para jamaah nanti bisa menerjemahkannya lebih jauh lagi, bagaimana sesungguhnya kalau misalkan orang itu udah mengkhianati terus diampuni gitu kan, berkhianat lagi, diampuni dan berkhianat lagi, dan akhirnya turun temurun jadi seperti membalas gitu kan, pembalasan. Dulu bapak saya dibunuh, akhirnya dia ingin membunuh lagi gitu, seperti itu. Tapi hal di sini kita bisa mengetahui sedikit bahwa dari ayahnya, anaknya yang dewasa yang masih udah tahu bagaimana berjuang, maka itulah yang harus diselesaikan atau dihabiskan. Sedangkan anak-anak yang di bawah umur yang tidak tadi belum, anak laki-laki yang masih belum dewasa, maka itu yang diperbolehkan untuk tidak dibunuh. Sekarang kuisnya masih nunggu kuisnya. Saya ada 3 kuis. Yang pertama, kapan kaum muslimin berangkat dari kota Madinah ke perkampungan Bani Quraisyah? Itu waktunya kapan waktunya? Ya? Saya nggak dengar ya? Oh, enggak waktunya, hari, jamnya.
Waktu zuhur. Oh iya, Pak Anto menang. Pak Anto lengkap jawabannya. Baik. Jadi dibocorin nama Jibril itu setelah Ramon dan Ya, jadi waktu mandi di tempat di Ummu Salamah, kamu gimana sih gitu kan? Belum selesai nih kita nih. Gitu. Tentara malaikat masih siap-siap nih gitu kan. Ya, kemana itu Bani Quraisyah mengkhianati, tidak siap-siap menggempur gitu. Rasulullah nggak tahu juga sebenarnya kan gitu kan, dianggap aman-aman aja, kita cuma menghadapi pihak luar ya, ternyata pihak dalam udah siap-siap gitu. Semuanya ada kehendak Allah, mereka ditahan dulu kan gitu kan ya. Tapi setelah menyerang memang yang dibunuh itu yang ikut Ramon dari pihak itu. Iya. Karena keluarga Ditawan ya, iya. Jadi yang ikut Ramon melawan Rasulullah dari Bani Quraisyah itu yang dieksekusi dari. Iya, sekitar 600-700 orang. Cukup banyak. Banyak. Banyak kok, bayangkan 700 antri gitu. Tapi yang menarik ini, saya nambahin lagi. Yang menarik adalah Sa'ad bin Mu'adz ini. 7 orang kan hukuman mati itu kalau konteks sekarang itu luar biasa. Kadang-kadang kita membaca sesuatu itu masyarakat latar belakangnya nggak dibaca. Iya kan? Iya. Orang dibunuh gitu kan. Kalau kita lihat di sini memang sebelum kan perjanjian Madinah itu kan Yahudi boleh tinggal di situ dengan syarat beberapa lagi. Dalam keadaan konteks ini kan ada pengkhianatan, membantu Quraisy untuk menyerang mengepung Madinah. Setelah Quraisy mundur, makanya dia dikepung Quraisy. Iya. Saya menyoroti dalam penentuan hakim. Yang hakim kan Sa'ad ini. Sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sekutunya Bani Quraisyah, orang Yahudi, ya sekutunya Yahudi lah. Ya, sekutu Yahudi. Jadi bukan dari orang Muslim. Jadi Sa'ad inilah yang menjadi hakim dari kalangannya sendiri gitu. Jadi bukan dari kalangan Muslimin. Muslim awal lah. Ya, Muhajirin dan Ansar itu ya. Jadi silakan. Penting yaitu tadi kunci pertama adalah bahwa pengkhianat itu harus dihukum. Nah ini setuju semua kan, pengkhianat itu harus dihukum. Nah carilah hakim, tunjuklah hakim. Makanya orang yang memilih itu Bani Quraisyah memilih hakim sendiri. Ya udah si Sa'ad bin Mu'adz aja hakimnya, berharap dia membela gitu kan. Ini bahasa terang itu gitu. Jadi saya melihat wah Islam itu 600 orang dibunuh gitu. Ya enggak begitu ceritanya gitu. Jadi sebabnya lebih gila lagi gitu ya. Sebabnya lebih gila lagi. Ada. Jadi angkatlah oleh kalian seorang hakim yang adil. Siapa yang kalian setuju diangkatlah Sa'ad bin Mu'adz. Nah Mu'adz memutuskan orang kafir kan seperti yang diceritakan harus dihukum mati. Jumlah antara 600 sampai 900 orang. Itu tambahnya supaya lebih wawasan. Artinya Bani Quraisyah yang nggak ikut perang nggak diapa-apain Pak? Enggak. Ada salah satu memang sebelum saya sampai ceritakan. Jadi orang-orang yang tidak kumpul di benteng itu, yang di benteng itu kan memang orang-orang siap perang, kan gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak ikut di benteng itu, dia dan orang yang langsung menyerahkan kepada ya Allah, ya Rasulullah, saya masuk Islam, gitu, berikrar gitu ya. Ya nggak dibunuh, gitu. Iya. Hakimnya diangkat dari mereka, ditanya yang pantas buat mereka ini hukuman apaan gitu ya. Ada tuh yang Mas bilang matiin aja. Tambah dikit lagi. Ya. Mungkin tadi ada kuis yang kedua, kuisnya sudah terjawab semua.
Dan apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul cerita yang perlu disaring secara hati-hati ya pemahamannya, dan memang belum selesai. Mungkin nanti di akhir cerita ini kita bisa apa hikmahnya, apa bagi kita semuanya harus lebih bisa lebih terang lagi bagaimana perjuangannya gitu. Itu saja mungkin pada pagi hari yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf pada seluruh jamaah atas kehilapan saya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.